وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jamaah salat Isya dan salat Qiyamul Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kultum tentang i'tikaf. Sesungguhnya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan kondisi terbaik ketika kita mencari Lailatul Qadar adalah kondisi di mana kita sedang beriktikaf di dalam masjid. Kata Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kondisi terbaik ketika kita mencari Lailatul Qadar adalah dalam kondisi beriktikaf, yaitu kita berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah, fokus, berdua-duaan dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait i'tikaf. Yang pertama, bahwasanya i'tikaf itu disyariatkan oleh agama Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Hukum i'tikaf itu sunnah. Hukum i'tikaf itu sunnah. Kecuali bagi yang bernazar untuk mengerjakan i'tikaf. Seperti seorang yang bernazar, misalkan dia, kalau saya lulus lulus ujian ini, maka saya akan beriktikaf selama 10 hari penuh. Maka ketika dia bernazar seperti itu, maka wajib ditunaikan ketika dia bernazar. Jadi kalau dia bernazar untuk melakukan i'tikaf, maka nazarnya wajib ditunaikan. Dan nazar itu wajib. Dalilnya adalah surat Al-Insan, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar-nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka khawatir pada suatu hari yang keburukannya merata. Kemudian kata Rasulullah SAW, man nadzara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka hendaknya dia melaksanakan nazar itu. Wa man nadzara an ya'siya Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar maksiat, bernazar yang isinya maksiat, yang mengandung maksiat, maka janganlah ditunaikan nazar itu. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya nazar itu wajib ditunaikan. Maka bagi yang bernazar untuk i'tikaf, maka wajib ditunaikan sesuai dengan apa yang dia nazarkan. Kalau misalkan dia nazar i'tikaf selama 10 hari full, maka hendaknya ditunaikan 10 hari full. Kemudian jamaah sekalian, poin yang kedua berkaitan dengan i'tikaf. I'tikaf itu hanya dikerjakan di masjid. I'tikaf itu hanya dikerjakan di masjid. I'tikaf hanya boleh dikerjakan di masjid yang masjid itu dipakai untuk sholat berjamaah. Sebagaimana dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri istri-istri kalian sedangkan kamu i'tikaf di dalam masjid. Ini menunjukkan i'tikaf itu di masjid. Jika dikerjakan di masjid jami yang dipakai untuk sholat Jumat, yang masjid itu dilaksanakan sholat Jumat, maka ini lebih baik lagi.
Tidak boleh itikaf di tempat selain masjid, misal di rumah atau yang lainnya. Jadi itikaf itu harus di masjid, bukan di rumah atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga berkaitan dengan itikaf. Menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, bahwasanya itikaf itu tidak ada batasan lama atau tidak ada batasan lamanya itikaf. Durasi itikaf bisa lama, bisa sebentar. Yang penting dia berdiam diri di masjid, tidak hanya berdiam diri tapi dia fokus ibadah. Ya diawali dengan niat. Saya niat itikaf. Niat cukup di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Dia niat itikaf, kemudian masuk ke masjid, kemudian dia beribadah. Maka insya Allah itikafnya sah menurut pendapat jumhur ulama. Jamaah rahimakumullah. Jadi itikaf itu ada tingkatannya, atau orang yang beritikaf itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling terbaik itu dia itikaf selama 10 hari full. Ini yang terbaik, seperti itikafnya Rasulullah SAW. Kemudian tingkatan yang kedua, dia itikafnya di malam hari. Mungkin dia siangnya kerja, malam hari dia itikaf full. Atau tingkatan yang ketiga, dia itikaf, dia sholat taraweh, kemudian dia kembali ke rumah tidur istirahat, kemudian dia bangun lagi, balik ke masjid lagi untuk melakukan sholat malam lagi. Itu tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang keempat yaitu dia hanya mengerjakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dia tidak taraweh, ya, dia tidak taraweh, langsung pulang. Maka ini tingkatan yang terendah. Maka saya nasihatkan untuk saya diri pribadi dan untuk jamaah sekalian, jangan sampai meninggalkan taraweh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Betapa banyak saudara-saudara muslim yang lain ketika sudah masuk 10 hari terakhir, masjid mulai sepi, sedangkan pasar semakin ramai. Maka ini sangat disayangkan. Justru teladan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh bermujahadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kemudian yang keempat, poin yang keempat berkaitan dengan itikaf. Itikaf boleh dikerjakan di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Itikaf boleh dikerjakan di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Lebih ditekankan di akhir bulan Ramadan, yakni 10 hari terakhir. Sebagaimana hal ini dilakukan Rasulullah SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terkadang Rasulullah beritikaf selama sebulan full, di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan di akhir Ramadan. Namun beliau paling sering ya beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan beliau memfokuskan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, ya, dan ini yang terakhir, bahwasannya wanita juga disunahkan beritikaf. Wanita juga disunahkan beritikaf sebagaimana laki-laki, tapi dengan syarat aman dari fitnah dan menjaga adab-adabnya menuju masjid. Sebagaimana hal ini juga dikerjakan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Muhammad SAW dahulu biasa beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau juga beritikaf setelah Nabi wafat. Ini menunjukkan ya, wanita disunahkan juga untuk beritikaf dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu gimana?
dia menutup aurat dengan sempurna, tidak memakai wangi-wangian, tidak sampai menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Hendaknya dia tertutup dari pandangan laki-laki. Itu maksud dari aman dari fitnah. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan itikaf. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu kapan malam itu. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikannya. Tetapi ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasannya ada ciri-cirinya. Namun ya, kita hidupkan seluruh malam dengan ibadah. Kata Rasulullah SAW, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Maksudnya cari di sini bukan mencari tanda-tandanya. Bukan mencari tanda-tandanya, tapi Rasulullah memerintahkan untuk fokus ibadah di 10 hari terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.